Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bareng aku di channel Iqbal INS. Jadi hari ini itu kita akan ngebahas materi yang berbeda dari kemarin-kemarin. Kemarin kan kita sudah membahas TIU, bagaimana cara hitung cepatnya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, aku nih pernah dengar ada beberapa teman yang tes CPNS. Mereka tuh mengatakan kalau TWK sekarang itu bukan lagi ilmu pasti, bukan lagi ilmu hafalan. Tapi kok TWK sekarang itu ke lebih penalaran, analisa gitu. Jadi gini teman-teman. Nah, pemerintah kan tentu pasti akan selalu mengevaluasi kira-kira apakah soal-soal tes yang diberikan itu sudah sesuai dan bisa mengembangkan diri para peserta untuk yang menjadi CPNS. Nah, jadi memang dulu itu pengalaman aku sih ketika tes itu di tahun 2018 itu memang tes TWK itu soal-soalnya masih dalam bentuk pertanyaan yang langsung dalam ilmu yang pasti gitu. Misalnya seperti apa bunyi dari sila pertama, apa bunyi dari sila ketiga Pancasila. Ya itu udah pasti jawabannya Persatuan Indonesia kan. Nah, tapi semakin berkembangnya waktu, semakin berkembangnya zaman, mungkin pemerintah melihat oh ternyata soal-soal yang bagus itu yang menguji bagaimana penerapan nilai-nilai kebangsaan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus mengubah mindsetnya. Terutama itu orang-orang kayak aku yang di 2018 itu merasakan tes yang dalam bentuk hafalan gitu, yang jawabannya pasti. Namun ketika aku ternyata nggak lulus dan mencoba lagi di tahun 2019, itu baru soal-soalnya itu lebih ke penalaran. Bagaimana kita menganalisa soal-soal yang diberikan, bukan lagi dalam bentuk jawaban yang pasti. Mindset kita harus diubah dan mengikuti selalu perkembangan. Jangan maunya kita yang diikuti, tapi kita yang mengikuti perkembangan. Nah, ada nih yang mengatakan juga, wah, TWK rasa TKP. Memang sih betul, TWK udah mirip-mirip TKP gitu, karena kita sama-sama melakukan penalaran, melakukan analisa terhadap case yang diberikan. Tapi kita harus memahami bahwa TWK dan TKP itu berada dalam dua konteks yang berbeda. Di mana TKP, yang namanya TKP, tes karakteristik pribadi, di mana di sini itu menguji bagaimana sih karakter kalian ketika mengetahui sebuah case, mengetahui sebuah problematika, bagaimana kalian mengambil kesimpulan atau solusi dari masalah yang terjadi. Namun untuk TWK itu lebih ke bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selalu dalam konteks yang berhubungan dengan kebangsaan. Jadi itu harus dipisahkan, dan itu antara TWK dan TPK itu merupakan dua konteks yang berbeda. Sebelum kita ke pembahasan soal mengenai soal-soal TWK, jangan lupa teman-teman untuk terus mendukung aku membuat video-video mengenai pembahasan-pembahasan soal dan informasi seputar CPNS dengan cara klik subscribe, komen, dan like video ini. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Kita mulai pembahasan soalnya. Dimulai dari soal yang pertama. Berikut yang merupakan tantangan dalam bela negara di era pasca reformasi yakni. Nah, dalam menjawab soal-soal seperti ini, kita harus menentukan kata kunci yang ada di dalam soal. Kata kunci yang ada di dalam soal yang pertama ini itu terdapat dua kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu tantangan. Nah, kemudian kata kunci yang kedua yaitu di era pasca reformasi. Nah, di sini kita harus mengetahui apa maksud
kata dari di era pasca reformasi. Berarti di sini dia menunjukkan waktu. Nah, waktu yang dimaksud adalah waktu sekarang atau waktu saat ini. Jadi kita harus memperhitungkan kira-kira apa sih tantangan yang terjadi pada waktu saat ini. Nah, kita lihat optionnya. Kita mulai dari option A. Kesulitan dalam menyebar informasi mengenai pentingnya bela negara. Nah, seperti yang kita tahu, tantangan yang paling besar yang terjadi pada saat ini yaitu mengenai penyebaran informasi yang sangat cepat. Kejadiannya misalnya terjadi di Aceh. Orang Sulawesi juga pasti tahu. Kejadian yang terjadi di Sulawesi, orang Aceh pun bisa tahu, walaupun dengan jarak yang sangat jauh. Nah, itulah hal yang paling menonjol saat ini, yaitu cepatnya informasi sampai. Bahkan ada nenek saya cerita kan, itu di Sulawesi. Beliau kan itu melewati masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Tapi berdasarkan cerita beliau, orang-orang di Sulawesi itu baru tahu bahwa Indonesia merdeka itu pada tahun 1955. Menunggu waktu selama 10 tahun untuk bisa informasi itu sampai kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, jadi itu tantangan yang paling kita hadapi saat ini. Nah, kita lihat di option A. Dia membahas mengenai kesulitan dalam menyebarkan informasi. Nah, kita simpan option yang A. Kemudian yang B, penguatan pertahanan ideologi. Ini tidak membahas mengenai informasi, jadi kurang tepat. Kemudian yang C, tidak adanya dorongan masyarakat untuk maju membela negara. Nah, ini juga kurang tepat. Karena ya saat ini masyarakat banyak juga yang tetap bangga akan negaranya. Kemudian D, kurang persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga kurang tepat. Yang E, ketidakadilan perlakuan hukum di masyarakat. Ini juga kurang tepat karena tidak berhubungan dengan soal menurut saya. Nah, kenapa yang paling tepat itu adalah jawaban yang A? Nah, di sini kan dikatakan kesulitan dalam menyebar informasi mengenai pentingnya bela negara. Kita lihat saat ini, walaupun perkembangan teknologi yang sangat pesat dan kecepatan penyampaian informasi yang sangat cepat, tapi kita juga bisa melihat bahwa saat ini terjadi banyaknya informasi-informasi yang tidak tepat atau kita kenal dengan hoax. Jadi, informasi-informasi yang tidak terlalu penting itu lebih menonjol daripada informasi-informasi mengenai bagaimana pentingnya bela negara. Jadi itulah kenapa saat ini sangat sulit dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya bela negara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal nomor 2. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, yang artinya, nah seperti soal sebelumnya, kita harus mencari apa kata kunci yang ada di dalam soal. Jadi kata kunci yang ada di dalam soal untuk nomor 2 ini yaitu hak dan kewajiban setiap warga negara. Oke, kita baca optionnya. A. Seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus turut serta dalam upaya bela negara dari ancaman yang mengancam keutuhan bangsa. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian yang B. Warga negara yang masih tergolong di bawah 18 tahun dapat memilih untuk tidak menjalankan kewajibannya dalam membela negara. Nah, untuk jawaban yang B ini kurang tepat. Karena kan dikatakan di soal hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi tidak ada penggolongan umur, usia, dan lain sebagainya. Bahwa ada orang-orang tertentu yang wajib bela negara dan ada yang tidak. Tapi di sini semua harus wajib bela negara. Sedangkan di sini digolongkan usia di bawah 18 tahun. Berarti jawaban B ini kurang tepat. Kemudian yang C. Masyarakat berhak untuk berlindung kepada komponen utama dalam pertahanan bangsa.
Ini juga kurang tepat. D. Patriotisme menjadi level tertinggi dari kerelaan dalam membela negara. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang E. Warga negara mau tidak mau harus turut ikut serta berperang membela negara kapanpun dimanapun. Nah, ini juga bisa jadi benar. Tapi mari kita analisa kira-kira apakah jawaban A atau E yang benar. Kita lihat jawaban E. Di sini ada kata warga negara mau tidak mau. Di sini kesannya kata mau tidak mau itu terkesan seperti terpaksa melaksanakan bela negara itu. Padahal sangat jelas dikatakan bahwa itu bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi harus, bukan terpaksa untuk membela negara. Jadi jawaban yang E ini kurang tepat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Kita bisa melihat di sini ada kata kunci yang mengatakan yaitu tanpa terkecuali. Nah, ini kata kuncinya. Jadi, tidak ada yang dikecualikan, tidak ada yang digolongkan. Jadi, semua warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negaranya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 3. Keberagaman dan kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan sebuah kekuatan yang apabila tidak diintegrasi, maka di sini kita harus juga mencari kata kunci yang ada dalam soal. Kata kunci yang pertama yaitu tidak diintegrasi. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu kata maka. Nah, untuk kata kunci tidak diintegrasi, kita harus memahami apa sih itu tidak diintegrasi. Jadi maksud dari kata kunci tidak diintegrasi yaitu tidak disatukan, tidak digabungkan atau tidak dihubungkan. Nah, itu artinya. Kita lihat optionnya. Yang membahas mengenai tidak disatukan atau tidak digabungkannya keberagaman yang ada di Indonesia. A. Seluruh masyarakat mementingkan sifat eksklusivitas. Ini tidak berhubungan. Jadi jawaban ini salah. Yang B. Cita-cita yang dimiliki akan berbeda-beda di tiap-tiap suku dalam bangsa. Nah, ini bisa kita simpan dulu. Kemudian yang C. Sebuah konsekuensi atas sulitnya menyatukan perbedaan dalam berbangsa dan bernegara. Jawaban ini juga salah karena harusnya konsekuensi tidak diintegrasinya keberagaman itu menjadi tidak kuat, sedangkan di soal menyatakan itu adalah sebuah kekuatan. Jadi ini juga salah. Kemudian yang D, kerugian yang sejatinya sudah ditelan seluruh warga negara. Ini juga salah. Kemudian yang E, akan terjadi ketidakselarasan cara berkehidupan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan bangsa. Nah, ini bisa jadi benar. Jadi kita bandingkan jawaban B dan E. Kita lihat jawaban yang B. Nah, di sini kita harus menganalisa adanya kata maka. Nah, kata kunci maka ini apa sih artinya? Berarti ketika ada kata kunci maka, berarti kita disuruh untuk mencari sebab akibat dari kejadian yaitu adanya keberagaman yang tidak diintegrasi. Apa sih yang akan terjadi? Nah, jadi kita mencari apa yang akan terjadi ketika keberagaman itu tidak diintegrasi. Kalau kita lihat yang jawaban B, cita-cita yang dimiliki akan berbeda-beda di tiap-tiap suku dalam bangsa. Nah, ini sebenarnya dia itu menjelaskan makna dari tidak diintegrasi. Nah, makna dari tidak diintegrasi yaitu ya
cita-cita yang dimiliki itu berbeda-beda tiap-tiap suku dalam bangsa. Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi ketika hal itu tidak dilaksanakan. Berarti jawaban yang B itu salah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Akan terjadi ketidakselarasan cara berkehidupan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan bangsa. Nah, ini sudah menjelaskan apa yang akan terjadi. Ketika keberagaman itu tidak diintegrasi, maka tujuan bangsa itu akan tidak tercapai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, atau soal yang terakhir. Soal nomor 4. Maraknya perkembangan ideologi baru dari berbagai negara lebih kurangnya dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Sehingga, nah di sini kita bisa melihat adanya dua kata kunci. Di mana kata kunci yang pertama yaitu itu membahas mengenai masyarakat. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu membahas mengenai sehingga. Sehingga ini memiliki makna yang serupa dengan soal yang sebelumnya, yaitu makna. Maka berarti kita disuruh mencari apa yang akan terjadi ketika perkembangan ideologi baru ini marak terjadi di berbagai negara. Kita lihat option yang A. Perpecahan dapat terjadi akibat tidak pedulinya masyarakat terhadap budaya asli bangsa sendiri. Nah, ini ada membahas mengenai masyarakat, jadi kita simpan dulu. Kemudian yang B, perpecahan tidak dapat dibendung karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, ini kurang tepat karena tidak ada membahas mengenai masyarakat sini. Kemudian yang C, perpecahan dapat terjadi karena besarnya perkembangan yang menuju radikalisme. Ini juga kurang tepat karena dia tidak membahas mengenai masyarakat. Yang D, diperlukan tekad dan komitmen yang kuat dalam melakukan bela negara. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang E, masyarakat hendaknya lebih mementingkan rasa nasionalisme sehingga tidak sulit untuk memfilter berbagai hal yang dapat menjadi ancaman dalam bela negara. Nah, karena ada dua jawaban, yang E juga ini karena dia membahas mengenai masyarakat, jadi ada kemungkinan benar. Jadi kita analisa apakah soal yang A atau yang E yang benar. Kita lihat untuk soal yang A. Nah, soal yang A yaitu perpecahan dapat terjadi akibat tidak pedulinya masyarakat terhadap budaya asli bangsa sendiri. Nah, untuk jawaban yang A ini dia sudah menjelaskan apa yang akan terjadi ketika maraknya perkembangan ideologi baru. Nah, jadi ketika perkembangan itu terjadi, maka perpecahan dapat terjadi akibat tidak pedulinya masyarakat terhadap budaya asli bangsa sendiri. Kita lihat jawaban yang E, masyarakat hendaknya lebih mementingkan rasa nasionalisme sehingga tidak sulit untuk memfilter berbagai hal yang dapat menjadi ancaman dalam bela negara. Nah, untuk yang jawaban E ini kurang tepat karena dia memang membahas mengenai masyarakat, tapi dia lebih ke memberikan saran apa yang harus dilakukan, tidak menjelaskan akibat terjadinya maraknya perkembangan ideologi baru. Jadi yang E ini tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Itulah tadi video pembahasan soal mengenai tes wawasan kebangsaan. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memahami apa yang telah aku jelaskan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini agar channel ini terus berkembang dalam memberikan ilmu mengenai tes-tes CPNS. Sekian dan terima kasih. Dah.